Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah selalu mencucurkan kepada kita nikmat serta rahmatnya sehingga Allah permudah langkah kaki kita menuju tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala guna menziarahi para wali min auliyaillah taala, yang mana hal ini pasti Allah Subhanahu wa taala ridhai dan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkanlah Al-Faqir untuk membacakan sekelumit managib daripada managib Sahibit Turbah Al-Habibil Barakah Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Nasab beliau Al-Habib Al-Barakah Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Ahmad bin Ali An-Nasabah bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Syahabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman Al-Ghadi bin Ahmad Syahabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman Ainil Mukashifin bin Syekh bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahibil Mirbat bin Ali Khali' Gasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab dilahirkan di Palembang kira-kira pada tahun 1220 Hijriah. Ayah beliau Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Ali bin Syekh bin Syahab dan ibu beliau bernama Syarifah Zainah binti Ibrahim bin Aqil bin Zain bin Yahya. Beliau Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab dididik oleh ayah beliau di lingkungan keluarga yang religius. Nenek beliau merupakan putri daripada Sultan Mahmud Badruddin yang pertama. Setelah beliau beranjak dewasa, beliau berangkat ke kota Tarim di Hadramut untuk menuntut ilmu dan berziarah. Di sana, beliau banyak bertemu dengan para ulama dan aulia yang hidup pada masa tersebut. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Wal-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Wal-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, Mufti Diyaril Hadramiyah, dan lain-lainnya daripada ulama dan aulia yang ada di masa tersebut. Kemudian, setelah menuntut ilmu dan berziarah di sana, beliau kembali ke kota Palembang dengan membawa kitab yang disusun oleh kakek beliau, Al-Habib Ali An-Nasabah. Beliau berusaha meneruskan apa yang telah ditinggalkan oleh kakek beliau tersebut dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian nasab Alawiyin. Beliau menikah di Palembang. Dari pernikahan beliau dikaruniai beberapa putra dan putri. Di antaranya Umar, Syekh, Alwi, Muhammad, Saggaf, Abdurrahman, Syahabuddin, Abdullah, Husain, Zain, Ali, Salim, Harun, Muhammad Awal, Husain Thani, Alawiyah, Fadlun, Maryam, Nur, Zainah, Salihah dan Ni'mah. Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab dikenal sebagai orang alim, abid, wali min awliyaillahi ta'ala. Beliau juga memiliki kepedulian sosial yang amat tinggi bagi masyarakat di sekitar beliau. Di antara yang beliau lakukan adalah beliau senantiasa mendermakan dan bersedekah, membagi-bagikan harta beliau fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikannya kepada orang yang membutuhkannya. Dan di antara cara beliau mendermakan hartanya di jalan Allah yaitu dengan cara mewakafkan harta dan tanah beliau untuk pembangunan masjid dan musalla. Di antara masjid dan musalla yang beliau bangun adalah Musalla Darul Muttaqin, yang mana sekarang telah menjadi Masjid Darul Muttaqin. Kemudian Musalla Al-Musawa, yang dikenal juga dengan nama Musalla Thaibah. Kemudian Musalla Al-Muslimun. Beliau juga merupakan penyandang dana dalam perluasan Masjid Agung Sultan Mahmud, yang mana bangunan yang beliau sumbangkan lebih luas dari bangunan asli dari Masjid Agung itu tersendiri. Hal tersebut sampai sekarang masih tertulis dan tersimpan di dalam manuskrip sejarah perjalanan Masjid Agung Palembang.
Beliau juga bersama Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar membangun masjid di kota Muntok, Pulau Bangka. Beliau, Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, memiliki pandangan dan pemikiran yang jauh ke depan. Beliau memikirkan anak cucunya dan masyarakat yang akan hidup setelah beliau. Salah satu yang beliau lakukan dalam hal tersebut adalah dengan cara membangun komplek pemakaman yang mana sekarang kita berada di sini. Beliau membangun komplek pekuburan yang terletak di daerah tanah tinggi, yang beliau peruntukkan bagi beliau dan keturunan, juga bagi orang-orang yang mencintai beliau. Untuk membangun komplek pekuburan ini, Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab mendatangkan seorang tenaga ahli langsung dari Hadramaut untuk mendesain komplek pemakaman ini untuk menyerupai pemakaman Zambal di Tarim, Hadramaut. Diakui oleh para habaib dan aulia yang datang dari kota Tarim bahwasanya desain komplek pemakaman ini sangat menyerupai desain pekuburan Zambal Tarim. Beliau Al-Habib Ahmad bin Syekh dalam mempermudah pembangunan komplek pemakaman ini, beliau membuat kanal atau sungai kecil sehingga material bisa diangkut melalui jalur tersebut. Kanal atau sungai tersebut setelah rampungnya pembangunan tersebut digunakan sebagai salah satu alternatif membawa jenazah sampai ke komplek pemakaman ini. Para pekerja yang sebagian besar merupakan warga keturunan Tionghoa diberikan upah oleh beliau berupa bidang-bidang tanah di daerah Talang, Kenten. Dan keturunan mereka sampai sekarang dikenal dengan Cina Talang. Selain merupakan seorang alim dan abid, Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab juga sangat mencintai ilmu, sangat mencintai ulama, terlebih lagi mereka yang datang dari daerah Hadramaut. Hal ini terbukti dari apa yang beliau lakukan dengan menikahkan putri-putri beliau dengan ulama dan habaib, khususnya yang datang dari Hadramaut. Di antara mereka yang menjadi menantu beliau adalah Al-Habib Ali bin Al-Syahab, Wal-Habib Ahmad Ali, Wal-Habib Syekh bin Ali bin Syahab, dan lain-lainnya. Beliau Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab meninggal dunia pada tahun 27 Sya'ban, pada tanggal 27 Sya'ban tahun 1300 Hijriah. Akan tetapi, walaupun beliau telah meninggalkan kita semua kurang lebih 140 tahun yang lalu, seluruh yang beliau lakukan masih terasa sampai sekarang. Kemanfaatan beliau masih kita rasakan sampai sekarang. Dan termasuk orang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Manfaat beliau dirasakan sampai sekarang, 140 tahun telah lewat, masih dirasakan dan akan terus dirasakan sampai akhir zaman insyaallah. Semoga dengan manajib yang singkat ini kita bisa mencontoh beliau menjadi pribadi yang mencintai ilmu, mencintai ulama, dan juga menjadi pribadi yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Akhirul kalam wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.